Ini Pak mulut ya. Aman. Ya. Welcome to Pod Cafe. Nah, hari ini kita bakal ada Pod Cafe yang mungkin kalian bakal kepikiran konsep kita tuh bakal beda dari sebelumnya. Nah, itu bener banget. Karena kalau misalkan kemarin konsep kita tuh online. Nah, sekarang konsep kita menyatu dengan alam. Nah, untuk pertama-tama izinkan gue buat kenalan diri. Nama gue Hafiz Diaul Haq dengan samping gue hostnya. Nama gua Muhammad Ipa. Langsung aja kita bakal perkenalan ke narasumber. itu dia. Itu dia. Siapa? Bener nih. Boleh. Hai semuanya, warga dan wargi DKV, selamat datang di Pod Cafe. Jadi terima kasih host admin Ripa dan juga Hafiz telah mengundang kami berdua untuk berada di episode pertamanya Pod Cafe. Sangat menjadi sebuah kebanggaan buat diri kita sendiri gitu bisa hadir dalam Pod Cafe. Jadi aku Tanas Dami dan di sini ada teman saya Haris Al-Haq. Ya. Kalian berdua di sini nih diundang tuh karena sebagai koin koex dari buat periode selanjutnya. Ya. Oke. Nah, sebelumnya jam berapa nih sekarang? Jam 9. 9 bro. Oke. Kita udah perkenalan segala macam. Kalian tahu sendiri lah ya kalian tuh diundang sini buat apa? Nggak tahu. Ya, kalian di sini diundang karena kalian ada penerus dari periode sebelumnya. Ya, koin koex dari Cayo ada. Oke. Buat pertanyaan pertama nih, filosofi dari tema kabinet yang kalian ambil tuh apa? Mungkin banyak yang belum tahu dari kalian semua. Kita juga belum tahu nih. Gitu. Kita juga belum tahu nih. Tema kabinet yang kalian ambil tuh apa di periode selanjutnya. Oke. Terus filosofinya tuh apa? Terus latar belakang buat pemilihan dari tema tersebut itu apa? Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih yang telah menonton Pod Cafe, Pod Cafe ya. Jadi secara aku menceritakan gitu, aku sangat menceritakan bagaimana terjadinya nama Sapta Adiraga gitu, bahwa kabinet 2025-2026 adalah Sapta Adiraga. Apa sih filosofi dan tema yang kita ambil dan bagaimana nama itu bisa terbentuk? Jadi brainstormingnya adalah waktu saya dan juga koor gitu melakukan diskusi. Kita ngelihat kalau misalkan dari periode-periode sebelumnya itu ngambil tema Cayo itu dari film, nama kartun gitu. Kan kalau dari ada Cayo Gakure, ada Wakanda, terus sebelum juga Super Cayo. Super Cayo itu dari Super Mario ya. Dari game Mario, film Mario juga ada. Terus ada juga dari Naruto, Cayo Gakure gitu-gitu kan. Terus kita mikir, ini kita mau nama film juga kah apa gimana nih, apa mau beda gitu. Terus akhirnya setelah kita berdiskusi lebih dalam, ya kita nemu nih mencetuskan kayak gimana kalau misalnya kita angkat tema retro, tema vintage gitu dalam desainnya, dalam visualnya. Cuman kita tetap mengangkat tema Banyumas gitu. Gimana caranya perpaduan 90s dan juga Banyumas itu bisa disatukan. Dan terjadilah nama Sapta Adiraga itu gitu. Sapta Adiraga itu mungkin bisa dijelaskan oleh Harif. Oke. Mungkin langsung jelasin aja ya. Sapta Adiraga tuh dari yang pertama tuh Sapta gitu. Sapta itu artinya 7. Nah, terus kenapa 7? Karena kita tuh kabinet ke-7 ya, periode ke-7. Nah, kebetulan juga kita juga 7 divisi dalam gitu. Nah, terus dalam kata Adiraga itu bisa diartikan sebagai kayak kuat, kokoh dan sebagainya gitu. Jadi nama Sapta Adiraga itu bisa diartikan juga kayak 7 kekuatan lah, 7 kegigihan gitu. Oke. Gitu. Ya mungkin itulah jawabannya. Iya. Dari apa tadi filosofi dan tema kabinet yang diambil. Iya. Gitu. Oh, keren sih, keren. Sama kalau nggak salah tuh kayak ada apa yang menarik gitu. Jadi kita tuh punya ini ya, punya apa namanya, semacam hand sign gitu. Iya. Hand sign
tentang Sabta Adiraga ini ya, Cahaya Sabta Adiraga ini. Jadi kata Cahaya Sabta Adiraga ini adalah kabinet ke-7 dan nanti juga 7 juga ya. Kita membuat hand sign-nya seperti ini nih. Baik. Kembali. Aduh, nih belum briefing nih. Belum briefing. Seperti ini nih. Gini, guys. Gini, guys. Ini. Gimana Ini tadi? melambangkan Cayo Kabinet Sabta Adiraga. Ya, Gitu. iya. Seperti ini. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya, apa visi misi kalian buat kabinet Sabta Adiraga? Visi misi secara gambaran luas visi misi kita itu adalah mengangkat 3: inovatif, kolaboratif, dan kreatif gitu. Inovatif, kreatif, dan juga kolaboratif itu nggak mencakup kepada ranah mahasiswa aja gitu. Kita mau menghubungkan mahasiswa DKV dengan industri-industri kreatif yang ada di luar. Entah itu pelaku industri kreatif dari bidang seni, dari bidang desain, dan juga perkantoran, dan juga orang-orang yang mencari orang-orang desain lah gitu. Nah, jadi kita di sini ingin mewadahi gitu, berusaha ingin mewadahi entah itu dari anggotanya Himas juga ataupun non Hima gitu. Jadi kita berusaha untuk bisa menjadikan wadah gitu bagi para mahasiswa DKV untuk bisa menghubungkan mereka kepada para pegiat dan para pelaku kreatif lah di luar sana, seperti itu. Mungkin itu jawabannya ya. Iya. Gue kira tadi bakal dijawab visi misi forever ya. Wah. Tidak. Langsung ke pertanyaan ketiga aja lah ya. Iya. Boleh. Kalau dibandingin sama tema kabinet sebelumnya itu Super Cayo. Kalian kan ambil tema Sabta Adiraga nih. Betul. Apa sih yang membedakan kalian dari semua aspek deh? Apa yang bedain kabinet Sabta Adiraga sama Super Cayo? Sama kabinet lainnya. Sama Iya, kabinet itu yang sama sebelumnya. kandidat yang sama tema kabinet yang sebelumnya. Jadi yang membedakan itu adalah kita nggak pakai nama film, kita nggak pakai nama kartun, kita nggak pakai nama sebuah animasi gitu. Ini pure emang dari brainstorming kita sendiri, yaitu Sabta Adiraga. Kita ambil dari bahasa Jawa Sanskerta ya. Sanskerta. Dari Jawa Sanskerta. Mungkin kalau kemarin tadi aku udah bilang, kalau misalkan dari periode kemarinnya tuh ya pakai nama film gitu segala macam. Cuman bukan berarti kita melenceng dari adanya culture seperti itu. Cuman kita membuat nama seperti itu karena melihat dari dari nama dan juga arti yang bisa kita bawa untuk kedepannya, dan juga interpretasi dari kabinet ke-7 ini gitu. Jadi nggak cuman kita nggak bawa ini bakal nggak bawa film tema ini, enggak gitu. Kita bakal ngebuat dan juga memberikan persuasif kepada orang-orang, narasi ke orang-orang bahwa periode ke-7 ini tuh mengangkat tema Kebanyumasan, daerah Jawa, dan juga tema 90s pada visualnya gitu. Jadi itu yang membedakan periode ini adalah kita nggak pakai nama film-film. Dari Harit ada yang ingin menambahkan nggak? Ada ya. Menambahkan dari tadi. Udah sih, sebenarnya kita cuma lebih pengen ngangkat budaya lokal di Iya. Banyumas ini gitu loh. Pengen memperkenalkan budaya lokalnya. Iya. Memperkenalkan keluar gitu. Oke, langsung pertanyaan Kita selanjutnya. langsung pertanyaan keempat kali ya, ini keempat ya. Pertanyaan keempat, program kerja kalian buat kedepannya itu apa? Terus bakal ada gebrakan baru nggak sih dari kalian berdua? Waduh, mau di spill apa? Langsung ada yang pertama, ada. Ya, yang pasti kita nanti ada kayak proker kayak tahun kemarin, periode kemarin. Ya nggak jauh beda lah. Ya, nggak jauh beda. Cuma kita nanti bakal ada gebrakan baru. Ya, Apa nggak tuh tahu. Bang Harit? Ada nama Film beberapa, spill. ada nama beberapa proker gitu. Nambah berapa ya? 2-3 ya, Iya, 2-3 2 proker sampai yang 3. bakal kita masukin untuk periode sekarang gitu. Tuh. Dan itu kita rasa mungkin bisa jadi sebuah inovasi yang baru sih ya, inovasi yang baru di DKV juga, dan juga bertujuan untuk saling mengeratkan satu sama lain juga Tuh. gitu. Cuman mungkin kurang asik ya kalau misalkan selalu di spill di Pod Cafe, jadi nanti Tunggu akan aja. langsung kalah ya, jadi Tunggu aja ya. Gue mau nanya nih, kayak
tantangan kalian buat di awal-awal gini apa sih? Kayak misal trik dulu kali kalian wanti-wanti yang nggak bakal boleh terjadi buat proker yang mau kalian buat tuh apa? Entah dari anggota, entah dari proker lain. Oke, mungkin kalau buat awal-awal tuh ya, awal-awal kan mungkin kita baru bergabung kan, baru memperkenalkan satu sama lain. Mungkin masih ada rasa ada gap mungkin. Iya, nah mungkin ya dari kita juga bakal kayak ngilangin gap itu, ningkatin chemistry kita gitu. Mungkin di awal-awal kayak gitu ya. Kalau mungkin buat apa tadi yang kedua? Yang kalian wanti-wanti yang nggak boleh terjadi gitu. Oh, yang nggak boleh terjadi mungkin kayak adanya kayak miskom gitu ya. Oh iya. Kalau ada kegiatan apa gitu kan, kalau ada miskom kan kayak nanti ada yang kurang gitu. Mungkin di situ. Apa mungkin ada tambahan Tuan? Iya, sebenarnya sama gitu sama Syarit ada ya pokoknya. Ada. Sebenarnya tuh ada apa namanya? Karena awal-awal ya. Jadi kita itu butuh saling mengeratkan gitu. Terus aku juga sering ngomong gitu ke angkatan RIPA, ke angkatan 24 itu jangan malu-malu lah. Marketing. Karena kita bukan teknik. Kita bukan teknik. Kita bukan teknik. Kan jadi sensor ya. Kita bukan teknik. Kita ada kafe. Oke. Jangan lupa dengerin di Cafe Culture di Tasam Raya. Nah, itu. Follow kan di Tasam Raya. Oh ya, jangan lupa follow sama Raya. Ada pelapor ya. Apa ya? Belum makan apa? Belum atau? Baru bangun Semua sih ya. juga makan ini ya. Ada makan di sini harusnya. Iya harusnya ya. Aduh belum Iya. prepare maaf ya. Ada makanan, ada minuman Iya. harusnya di sini. Tolong siapa Nabil? Bentar. Oke bang, Ayo, gue pengen kita tahu. sediain. Ayo siapa nih? Kalau Gue pengen tahu. Kenapa? Apa tuh? Bagaimana cara kalian berdua buat menjaga semangat dari setiap divisi gitu? Ya sih itu. Menjaga semangat dari setiap divisi ya. Jadi kita tetap menjaga api dan strict Ya. dari setiap divisi Api gitu. gue nggak dinyalain di TikTok. Waduh. Kalian dah. Jadi ibarat kita adalah sebuah manusia yang ingin menjalankan strict ya di TikTok ya, seperti itu. Gimana caranya? Sebenarnya sana simple gitu, simple aja gitu. Gimana kita selalu aktif di grup setiap harinya untuk membicarakan proker atau mungkin sekedar nyantai dan ngobrol di grup aja gitu. Iya. Bercandaan dikit Betul. lah. Nah, kayak gitu. Oke. Terus juga yang penting tuh menghindarkan para anggota dan para partner dan teman-teman kita itu enggak live out tuh kayak ngerasa aduh gue ditinggalin nih, gue ngerasa nggak sapa nih, gue ngerasa enggak gitu. Makanya kita menghindari hal tersebut gitu kepada teman-teman cari Sabta Adiraga itu. Kita ingin membangun rasa kekeluargaan dan rasa memiliki lah gitu. Ketika udah rasa punya miliki mungkin lebih enak gitu buat ngobrolnya, buat kerja barengnya gitu. Jadi kita tetap selalu ngajak ngobrol gitu setiap harinya di grup-grup divisi gitu, di setiap divisi agar mereka merasa bahwa ya gue adalah bagian dari Cayo gitu, gue adalah bagian dari Sabta Adiraga gitu, nggak merasa tertinggal. Jadi kayak kedepannya bakal lebih enak. Kayak jangan merasa tertinggal deh. Iya, gitu dia. Ya kalau misalkan dari kalian nih dapat kritik dari anggota, itu gimana cara kalian buat ngekspresiin pikiran kalian sama hal yang mereka ungkapin? Oke. Ada. Mungkin kalau dari gue itu bisa gimana dulu ya kritiknya, maksudnya kayak mungkin kita dapat kritik itu dari orang lain atau langsung gitu ya. Kalau misalkan langsung mungkin bisa didiskusin, kita cari jalan tengahnya gimana, yang kita berdua kayak misalnya wah enaknya kayak gini nih gitu. Iya enak gitu. Waduh. Enak ya. Ketemu jalan tengahnya gitu ya. Cari jalan tengahnya gitu. Kalau misalkan mungkin kita ada denger nih dari nggak cuma anggota lah, dari luar gitu, dari eksternal Hima gitu. Ini nih Hima ini kayak gini gitu. Banyak yang Jadi gitu. kan, ya mungkin ya kita bakal sadar diri lah ya, mungkin kalau misalkan emang bener itu salah atau gimana, mungkin kita bakal kayak membenarkan lah kayak gitu.
tambahan Halo. Sultan. Sebenarnya cara kita mengekspresikan gitu apa namanya, dan sebenarnya respon kita ketika dikritik secara langsung ataupun dari online gitu, kita nggak bakal kayak lu kritik gue lu anjing lu gitu. Nggak gitu. Bahkan kita sangat menerima gitu kita juga saran dari para warga-wargi gitu tentang kabinet sekarang. Jadi bahkan kita minta tolong kritik kami ini ada nggak salah gitu. Kalau ada tolong kasih tahu kita, boleh online, boleh anonimus, boleh secara langsung gitu, kita menerima. Dan kita nggak bakal marah sih, kita yang bakal lebih oke, terima kasih atas sarannya dan kritiknya, kita bakal coba lebih baik gitu. Terus nggak bakal cacicu, langsung gitu. Itu juga gak cuma buat anggota lah ya. udah. Maksudnya bisa Semua buat seluruh warga-warga. keluarga di kafe. Warga di kafe. Kalau misalkan kalian punya unek-unek apa, ya kalian bisa ngungkapin ke mereka. Ya. Atau misalkan kalian gak berani buat ngungkapin, kalian bisa ke siapa dulu, terus yang berani itu bisa nyampein ke mereka. Oke. Kita bakal improve. Betul. Gak mau liat gua. Lu udah makan belum sih? Belum ini. Belum pada makan. Gue mau nanya bang. Apa tuh? Jika ada beberapa pesan yang ingin kalian sampaikan kepada semua anggota Hima, apa tuh yang apa sih pengen kalian sampaikan gitu ke semua Hima? Ke anggota Hima ya? Ke anggota Hima. Ke anggota Hima. Oke. Kalau dari aku pribadi sendiri ya, sebenarnya tetap pada apa namanya tagar berdirinya Sabta Diraga, yaitu langkah berani, yang dimana itu jadikan pacuan gitu agar kita ke depannya itu misalkan lu punya ide gitu, sebuah ide besar, diskusikan dengan kawan-kawan gitu, karena dengan lu mendiskusikan, dengan lu apa namanya memberitahukan apa yang diri lu punya, itu adalah sebuah langkah berani untuk apa namanya menjadikan sebuah kabinet dan sebuah kepengurusan itu sebagai jadi lebih baik gitu. Jadi apa ya, tetap pada tagar kita itu langkah dalam berani gitu, berani dalam langkah, entah itu langkah satu jengkal pun itu adalah sebuah langkah yang hebat gitu, sebuah langkah yang bagus. Terus juga apa namanya kita tetap menjaga kebersamaan dan juga keluargaan yang ada di kafe, terutama di Hima gitu kan, karena dengan kita apa ya saling udah kayak nggak ada gap apa kan, jadi enakan ke depannya Ya, kan. pokoknya juga enak kan. Iya, kita ngobrol juga enakan gitu, nggak ada masalah gitu. udah kata juga kayak bukan jadi masalah gitu. Nah, itu bukan teknik. Bus. Buk, ganas. Ganas. Ya, asal miliki sih sebenarnya pride warga-wargi dan juga anak-anak Hima tuh bisa punya pride kayak, oh gue nih gue adalah anggota dari Hima pada segini gitu. Ini adalah pride gue gitu. Gue punya kebanggaan dalam itu, hal itu gitu. Terus juga sebenarnya kurang lebih itu sih, kehargaan, pride gitu. Jadi harus ada kebanggaan. Mungkin dari gua cuma nambahin aja ya. Tadi udah diomongin sama Sultan, gua tambahin aja. Mungkin kalian tetap teguh pada pendirian kalian di awal, gimana mau masuk Hima. Terus gimana kalian kemarin juga janji pada apa kemarin acara Sertija. Nah, Ikut itu lah ya. itu lah. Juga kalian juga harus tetap kompak ya semuanya. Dengerin. Kompak. Semua anggota Hima. Ya. Oke. Udah pada lapar belum sih? Lapar banget Lapar. ini. Oke, karena udah pada lapar, kita sudahi saja. Oke. Terima kasih buat kalian yang nonton. Buat di cafe yang pertama, jangan lupa follow sosial media dari HMD Cafe, entah itu TikTok, entah itu Instagram, entah itu juga. Twitter. Apa sih? Udah sih. Maaf lupa. Oh, kalian nggak ada Facebook ya? Kenapa itu Facebook? Buat jualan. Ya, See you in the next video. Bye-bye. dadah. Manis dari aku.